di SIM atau ini sesuatu pengetahuan yang baru buat kalian? Sudah tahu ya? Oke. Ya, jadi saya mempertajam aja. Tapi kalau yang topik minggu 12-14 kayaknya belum pernah ya di SIM atau tentang disaster recovery system, sistem backup, sistem cadangan, sama auditing cloud computing. Itu kayaknya cloud computing belum pernah di SIM juga. Atau di SIA, belum ya kayaknya. Hah? Belum atau sudah? Sudah pernah, artinya sudah pernah dapat konsep dasarnya dulu di mata kuliah cloud computingnya pernah ya? Oke, berarti nanti kembangkan aja ke sisi auditingnya gimana gitu ya. Nah, sistem tradisional ini dia terpisah teman-teman. Atau old system atau legacy system ini terpisah. Terpisah itu apa? Dia tidak terintegrasi. Anda tahu kalau perusahaan besar itu dia biasanya apa? Memiliki bagian-bagian yang banyak tersendiri ya, punya departemen-departemen. Marketing, production, human resource, finance dan accounting bidangnya kalian, research and development dan sebagainya. Nah, di dalam old system masing-masing departemen itu punya sistem sendiri-sendiri. Tapi mereka terpisah, tidak terintegrasi. Nah, integrasi itu menjadi kata kunci pada ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, karena dia tidak terintegrasi, seringkali apa? Terjadi redundant, yang itu ada di papernya kalian itu. Apa redundant itu teman-teman? dan dua. Hah? Apa redundant itu? Ya dia tidak terintegrasi, itu terpisah itu maksudnya. Kalau redundant apa? Dan dua setiap backup. Ada yang tahu? Hah? Kalau redundant berarti dia bisa saling tumpang tindih. Artinya apa? Bagian finance punya data karyawan. Karena bagian finance itu misalnya juga mengolah data pembayaran gaji misalnya. Jadi dia punya data karyawan. Tapi bagian HRD, human resource, juga punya data karyawan. Dan datanya terpisah. Dan saling tumpang tindih. Redundant. Nah, karena dia terpisah, redundant, maka kalau misalnya HRD terima karyawan baru, ya, HRD terima karyawan baru, harusnya kan daftar gaji bertambah, payroll list bertambah. Tapi karena dia terpisah, maka kalau HRD itu mengupdate sistem pada payrollnya mereka, pada sistem yang old system atau sistem tradisional, finance dan accounting belum tentu, bisa jadi tidak terupdate. Kecuali orang HRD datang ke bagian finance terus bilang, ini ada tambahan karyawan baru, tolong sistemmu juga diupdate. Tapi karyawan HRD-nya menang-menang aja, diam-diam aja, maka tidak terupdate, teman-teman. Kenapa? Karena dia sistem yang terpisah dan bisa redundant, tumpang tindih satu sama lain. Punya dua tabel database, yang satu dipakai oleh HRD, yang satu dipakai oleh siapa? Finance dan accounting. Tapi sama-sama database karyawan misalnya. Tapi database yang terpisah. Sampai di sini paham? Nah, itu terjadi pada old system atau legacy system.
Ya. Dan gimana teman-teman? Perusahaan akan tetap memakai sistem itu. Pasti mereka punya arsipnya. Kenapa? Karena perusahaan itu, Anda bayangkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu adalah kebanyakan perusahaan yang sudah puluhan tahun umurnya. Oke? Pakuwon, Gudang Garam, itu perusahaan yang sudah puluhan tahun umurnya. Yang sistem mereka, ketika mereka eksis, mereka menggunakan sistem yang berasal dari old system itu, legacy system. Nah, ketika ERP itu muncul, maka konsepnya berubah. ERP itu mengupayakan adanya satu integrasi. Jadi sistemnya itu satu kesatuan antara HRD, finance dan accounting, produksi, apalagi bagian marketing, bagian research and development itu diintegrasikan, dikoneksitaskan. Mereka punya tabel database yang dipakai bersama-sama, tidak saling terpisah. Nah, itu konsepnya ERP. Sehingga nanti kalau case-nya misalnya redundant tadi tidak akan terjadi lagi. Kalau HRD terima karyawan baru, tabel karyawan barunya nambah, tabel karyawannya nambah karena ada karyawan baru, bagian keuangan otomatis terupdate. Tidak harus diupdate secara manual, automatically terupdate. Mereka tinggal mengakses dari sistem yang sama. Mereka bisa lihat, oh HRD baru aja menambahkan karyawan baru. Nah, itu salah satu perbedaan utama antara ERP dengan legacy system atau cold system. Sehingga bukan cold system gitu, old system, sistem lama. Jangan sampai itu kurung ya, kurung. Sehingga ERP ini membantu keputusan strategis di level perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan, direktur perusahaan itu bisa melihat, ya, keputusan-keputusan strategis itu akan diambil berdasarkan data dari ERP. Mereka bisa depend on ERP itu karena kenapa? Karena datanya udah terintegrasi, tidak redundant dan tidak terpisah. Ya, komunikasi antar departemennya menjadi lebih baik. Ya, karena yang saya cerita tadi ya, komunikasinya jadi lebih baik. Kenapa? Kalau HRD ngupdate data, orang keuangan juga bisa lihat tuh. Sepanjang mereka punya akun untuk mengakses sistem ERP-nya, sepanjang DBA atau database administratornya itu memberi hak akses. Tadi saya lihat di paper disinggung ya, role based access itu nanti disinggung lagi. Sepanjang DBA-nya, database administratornya memberi hak akses, bisa lihat ya. Dan akses datanya real time ya, itu ada real time, maksudnya tahu ya. Real time itu begitu saya bagian HRD update ada karyawan baru, itu langsung bagian keuangan kalau dia ngakses pada saat yang sama bisa lihat. Real time itu contohnya misalnya kalau kalian narik uang di ATM juga ya. Misalnya saldonya 5 juta, kalian tarik 500.000. Secara real time saldonya akan update langsung jadi 4,5 juta, berkurang. Lawannya real time apa teman-teman? Masih ingat di SIM atau di SIA? Lawannya real time? Lawannya real time apa? Yang duduk. Tadi saya sudah ingatkan, yang duduk di barisan paling belakang, tolong pindah ke bangku lain supaya nggak terlalu jauh jaraknya. Lawannya real time apa?
Ya betul, batch processing. Kalau real time itu batch processing. Kalau batch itu nggak langsung diproses, tapi ditumpuk dulu. Misalnya apa? UTS, UAS kalian ditumpuk dulu. Kayak kalian presentasi, saya ngambil nilai kan, tapi nilainya nggak langsung keluar di Mayumbaya, nggak langsung keluar, tapi disimpan dulu. Nanti kalau waktunya pemrosesan UTS, UAS, baru nanti digabungkan keluar nilai sebagai NTS dan NAS. Itu batch processing. Oke, silakan dilanjutkan ke kelompok ini. Jadi sekarang untuk konfigurasi sistem ERP. Jadi dalam konfigurasi sistem ERP itu yang pertama ada konfigurasi server, yang mereka ini terdiri dari dua model, yaitu yang pertama two-tier model. Server menangani fungsi aplikasi dan database, sementara klien itu bertugas menampilkan data dan menerima input pengguna. Model ini itu cocok untuk jaringan area lokal dengan jumlah pengguna terbatas. Yang ketiga, three-tier model. Fungsi aplikasi dan database ini dipisahkan dengan server aplikasi berkomunikasi dengan server database melalui dua atau lebih koneksi jaringan. Model ini itu digunakan untuk sistem ERP besar yang menggunakan jaringan area yang luas. Yang kedua, adanya OLTP dan OLAP. Nah, OLTP itu apa? Online Transaction Processing. Nah, mereka itu mendukung transaksi sederhana dalam jumlah besar, seperti pembaruan data akuntansi dengan fokus dan keandalan yang cepat dalam kayak ngeprosesnya gitu, mereka lebih cepat. Di sisi lain, kalau yang online analytical processing, mereka itu menangani analisis data kompleks seperti agregasi data penjualan berdasarkan wilayah atau kanal distribusi dengan kebutuhan akses cepat ke data multidimensional. Yang ketiga adanya perangkat lunak bolt-on. Jadi mereka ini adalah aplikasi tambahan yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi yang tidak tercakup oleh ERP standar. Contohnya adalah perangkat lunak peramalan di Domino's Pizza untuk mengantisipasi permintaan dan sistem penjadwalan rute pengiriman. Dan yang terakhir adanya manajemen rantai pasok atau yang biasa kita sebut dengan SIM. Jadi salah ketik ya, bukan posok tapi pasok, supply. Pasok itu supply chain management ya. Jadi SIM ini mencakup aktivitas seperti pengadaan, penjadwalan produksi, pengelolaan inventaris dan logistik. Perangkat lunak SIM ini terintegrasi dengan ERP dengan vendor seperti SAP dan Oracle, menambahkan modul SIM. Sementara vendor SIM juga memperluas fungsi mereka untuk menyerupai ERP. Oke, balik ke slide tadi, saya jelasin sedikit. Ya, jadi saya supaya nggak ngulang penjelasan itu pakai PPT sendiri, ya saya pakai PPT kalian gitu ya untuk membantu penjelasan. Yang perlu saya tekankan di sini adalah OLTP dan OLAP ya, tadi sudah dijelaskan oleh siapa namanya tadi? Ansel. Penjelasannya udah betul, tapi kalian mungkin perlu menangkap lebih jelas. OLTP apa tadi? Online Transaction Processing ya, OLTP Online Transaction Processing. Kemudian ada OLAP, Online Analytical Processing. Nah, OLTP dan OLAP ini dua bagian di dalam komponen ERP. Tapi komponen ERP ini bukan cuma OLTP dan OLAP saja ya. Di dalamnya ada database, ya, dia punya database, kemudian punya software untuk integrasinya, ada networking dan sebagainya. Ya. Tapi untuk pengolahan database-nya itu bisa dilihat dari dua sisi. Online Transaction Processing itu dia akan mengolah transaksi. Jadi ada penjualan, itu ngolah dia. Ya, misalnya kalian pasti kalian sering pesen, ya. Pasti kalian sering pesen apa itu? Makanan online atau ojek online. Nah, misalnya kalian pesen food online, ya. Pesan dari restoran mana? Pakai aplikasi GoFood misalnya, yang lagi rame ya karena ojeknya pada demo gitu ya, memprotes penghasilan mereka yang
dirasa makin turun dari waktu ke waktu. Nah itu kemana? Ke OLTP atau ke OLED transaksi apa pemrosesannya? Misalnya ya, kalian pesan GoFood terus bayar, itu OLTP atau OLED? OLTP, transaksi. Ada yang beli, bayar, itu OLTP, online transaction processing. So, karena namanya udah online, berarti dia real time atau batch? Real time. Real time. Real time. Kalau kalian transaksi di GoFood itu pasti dia apa? Langsung kan? Saldonya langsung terpotong dan sebagainya ya. Nggak nunggu seminggu lagi baru saldonya kepotong tuh enggak. Kalau seminggu lagi baru saldonya kepotong itu batch. Ya. Nah itu OLTP. Tapi kalau OLED, online analytical processing, contohnya apa tadi kalian kamu sebutkan tadi? Yang punyanya Domino's Pizza. Ya, kamu nyebut contoh tadi, tapi saya lupa. Itu contohnya apa? OLED itu. Melihat apa tadi? Agregasi data misalnya ya. Ya, Domino's Pizza itu untuk mengantisipasi permintaan dan sistem penjadwalan untuk mengirimkan. Yang OLED. Iya. Oh, sorry. Yang kamu bilang agregasi data itu loh, dan seterusnya itu. Oh, yang mendukung operasi seperti konsolidasi, agregasi data, drill down, dan slicing and dicing. Ya. Oke, tolong tulis, ambil ini saya jelasin satu-satu. Drill down, slicing, dicing, apa itu? Itu perlu dijelasin. Konsolidasi, agregasi, slicing, dicing. Saya ke belakang bentar ya sambil temenin nulis bentar ya. Jangan dimulai dulu untuk kelompok ini ya. Hold dulu. Sorry, saya salah ngajar. Nah, ajar. Dia masuk, ajari sel. Ada 3. Satu. Aku stop. Itu pakai nyamping. Oke, jadi sekarang presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan guys? Gak ada yang punya. Keren kali ini. Itu siap ke malam. Siap ke malam.
Oke, kalau slicing dan design dicing itu berarti apa? Tadi siapa yang nulis ini? Ya, coba lihat dulu apa slicing dan dicing itu. Analisis data dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi dia bisa melihat data itu. Jadi kalau data itu suatu kalau database, suatu database itu, kalian kan belajar di SIM ya. Database itu salah satu formatnya adalah database 3 dimensi. Pernah belajar di SIM ya? Salah satu formatnya adalah database 3 dimensi. Nah, kalau slicing dan dicing itu dalam pengertian untuk analitikalnya itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Misalnya apa? Saya ingin lihat di sini konsumen yang belanjanya paling banyak. Tapi saya bisa lihat juga misalnya saya ingin lihat di sini wilayah yang belanjanya paling tinggi, beda ya. Nah, itu kita bisa lihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat per wilayah, bisa dilihat per individu gitu ya. Atau pada target market tertentu berdasarkan sosiografis, demografi tertentu, itu bisa kita lihat. Nah, itu slicing dan dicing. Cara membayangkannya bahwa database itu di dalam konsep SIM yang kalian sudah lulus harusnya, itu ada database 3 dimensi. Kemudian kalau drill down itu menggali lebih detail. Misalnya, saya dapat data penjualan di Jawa Timur, tapi saya ingin tahu lebih jauh. Jawa Timur kan banyak, ada 38 kota kabupaten. Saya ingin lihat Surabaya itu berapa. Ya, saya ingin lihat Surabaya itu berapa. Kalau saya sudah tahu Surabaya, saya ingin tahu lagi. Mungkin saya kepo lagi. Saya ingin tahu Surabaya Barat itu berapa. Kalau saya sudah tahu Surabaya Barat itu berapa, saya mungkin ingin lebih tahu lagi. Saya ingin tahu Kecamatan Lakarsantri. Kecamatan Lakarsantri itu salah satu kecamatan di Surabaya Barat. Itu berapa? Nah, itu drill down. Tapi sebaliknya dari drill down juga bisa. Namanya adalah agregasi data tadi. Kalau agregasi berarti menggabungkan. Kalau saya punya data setiap kelurahan, penjualan setiap kelurahan, berarti dalam satu kecamatan berapa? Kalau dalam setiap kecamatan itu saya punya datanya, saya ingin tahu sekota Surabaya berapa. Kalau kota Surabaya dan kabupaten yang lain saya punya datanya, saya ingin tahu Jawa Timur itu berapa penjualan kita di Jatim. Itu agregasi. Nah, di dalam situ terjadi konsolidasi, ya, jadi penggabungan database dan sebagainya, dan dia bisa melakukan fungsi analytical. Nah, fungsi analytical ini biasanya dia dibantu oleh software atau perangkat lunak atau engine di dalam mesin ERP-nya itu yang terdapat program statistiknya. Salah satu tool untuk melakukan analytical itu adalah menggunakan statistik. Tapi as user, sebagai pengguna, kalian nanti tidak perlu tahu. Kalau gitu Pak Freddy, saya harus jadi ahli statistik juga. Aduh, saya nggak ngerti statistik. Tidak. Kalau sebagai pengguna, kalian tinggal pakai aja. Yang mengolah statistiknya itu adalah softwarenya. Tapi kalau kalian jadi programmernya, ingat baik-baik, programmer itu adalah yang membangun source code, yang melakukan coding. Sekarang lagi ramai kan? Katanya anak SD mau diajarin coding gitu ya. Nah, kalau dari sisi codingnya, ya kalau di dalam programnya ada analytical, ya Anda sebagai programmer harus tahu statistiknya. Memang itu tuntutannya.
developer yang membuat software untuk AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, nah itu harus tahu bagaimana programming untuk artificial intelligence. Bagaimana programming membuat dengan teknik misalnya JST, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan. Pernah dengar ya? Jaringan saraf tiruan. Artificial Neural Networks. Pernah dengar? Isi? Halo? Pernah dengar? Artificial Neural Networks, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu salah satu metode untuk artificial intelligence. AI itu sebenarnya bukan ilmu yang baru ya teman-teman. Ilmu yang sudah lama, tapi dia seperti saya bilang tadi, ilmu komputer itu kan berkembang secara gradual dalam jangka panjang. Nah dia berkembangnya tapi pelan-pelan. Zaman background saya ini teknik informatika, S1 teknik informatika. Jadi waktu saya kuliah dulu ada mata kuliah 3 SKS namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu zaman saya angkatan tahun 97. Berarti belajar itu saya ya tahun 99, tahun 2000 gitu ya. Nah, ada mata kuliah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Tugas kami waktu itu adalah membuat program. Saya masih ingat tuh, membuat program yang bisa mendiagnosa penyakit. Sederhana memang AI-nya, tidak sekompleks AI yang Anda kenal seperti melalui aplikasi sekarang ya, ChatGPT dan sebagainya. Oh itu sudah advance sekali AI-nya, artificial intelligence-nya. Jadi kami waktu itu disuruh bikin program komputer yang kalau dia usernya itu memasukkan saya sakit demam, saya sakit ini gitu. Terus dia bisa mendiagnosa, oh Anda kemungkinan tipes, oh Anda kemungkinan apa, sakit apa gitu ya. Nah dia bisa mendiagnosa. Tapi AI pada saat itu lebih sederhana, tidak secebas atau semandiri sekarang. Kalau sekarang lompatan kemajuan teknologi itu sudah sangat jauh sekali. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan atau komentar? Ya, silakan dilanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan data warehousing. Jadi data warehousing sendiri itu berbeda dari database operasional karena mereka itu berfokus pada penyimpanan data historis untuk analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Nah, data warehouse sendiri itu adalah database besar yang terdiri dari ratusan gigabyte hingga terabyte yang dirancang untuk pencarian cepat dan analisis data. Dan ada versi yang lebih kecilnya, yaitu namanya data mart. Mereka itu untuk departemen atau beberapa fungsi tertentu. Nah, jadi proses dari data warehousing sendiri itu terdiri dari banyak proses, yaitu yang pertama ada pemodelan data, di mana data warehouse itu menggunakan data yang data yang normal dan efisien, karena data historis itu kan bersifat statis dan tidak memerlukan pembaruan dinamis seperti database operasional. Yang kedua adanya ekstraksi data, di mana data diambil dari database operasional, flat file atau sumber eksternal, dan seringkali itu menggunakan teknik change data capture untuk menangkap hanya data yang berubah, sehingga dapat mempercepat waktu ekstraksi. Dan yang ketiga adanya pembersihan data atau data cleaning, jadi kayak data-data yang tidak valid seperti entry kosong dan lain-lain itu dihapus sama mereka dan diperbaiki semuanya. Yang keempat adanya transformasi data, di mana data ini diubah menjadi tampilan yang lebih ringkas, seperti adanya kayak contoh penjualan mingguan atau bulanan agar lebih efisien untuk dianalisa. Dan proses yang terakhir yaitu pemuatan data, di mana data itu dibuat ke dalam database warehouse
yang terpisah dari database operasional untuk mendukung analisis data tanpa mengganggu operasi. Nah, jadi alasan pemisahan data warehouse dari database operasional itu apa sih? Jadi pemisahan ini itu perlu dilakukan karena hubungan struktural dan operasional yang berbeda. Di mana database operasional itu dioptimalkan untuk kecepatan transaksi, sedangkan data warehouse ini dirancang untuk analisis data yang besar. Pemisahan ini itu juga memungkinkan integrasi data dari sistem lama atau yang biasa kita tahu dengan legacy dan mendukung analisis data global dalam organisasi multinasional. Lalu ada juga keputusan yang didukung oleh data warehouse. Nah, data warehouse sendiri itu mendukung laporan rutin, analisis multidimensional, dan visualisasi informasi. Dengan tekniknya tadi yaitu drill down, itu memungkinkan pengguna untuk menggali detail dan memahami tren-tren atau hal-hal yang masih belum diketahui dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir adanya dukungan untuk keputusan rantai pasok. Nah, data warehouse ini memungkinkan berbagi data dengan mitra rantai pasok seperti pemasok untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, produsen komponen komputer memberikan akses data warehouse kepada pemasok untuk meningkatkan kualitas produk, atau perusahaan otomotif berbagi data untuk pengiriman yang dapat mengoptimalkan perencanaan pemasok. Oke, sebentar balik ke tadi. Ya, jadi data warehouse itu database yang menyimpan data yang jumlahnya besar dan dari berbagai subsistem dari internal perusahaan, tapi juga bisa berasal dari luar perusahaan, dari eksternal database. Makanya disebut tadi ada data cleaning kan? Data cleaning itu kalau kita ngambil data dari luar perusahaan, datanya perlu di sortir, mana data yang useful buat kita, mana yang unnecessary. Karena sekarang ini contoh ya, Anda bisa ngambil data dari Facebook. Bayangkan tuh data di Facebook itu luar biasa. Ada miliaran pengguna, setiap pengguna itu bikin status hampir setiap hari, betul? Itu data kalau buat orang marketing, orang penjualan. Tapi apakah semuanya berguna? Tidak. Nah, itu harus di cleaning dulu, ya. Nah, pengambilan data dari luar itu biasanya menggunakan teknik ETL tadi sempat disinggung ya, termasuk data cleansing itu extract, transform, dan load. Kalau nggak salah kalian sebut ya, extract data, betul ya? Siapa tadi? Ya, extract, transform tadi ada disebutnya. Ya, transformasi data dan load. Ya. Extract itu apa? Extract itu proses ngambil data tadi. Ini misalnya kita ngambil data dari Facebook. Nah, kita perlu ekstrak data dari Facebook itu, diambil datanya, ya itu diekstrak. Kalau transform itu bicara soal format. Kalian sederhananya begini teman-teman, bisakah file Excel membaca format file yang bukan Excel? Bisa nggak? Biasanya nggak bisa kan? Nah, coba buka Microsoft Word di Excel, bisa nggak? Bisa. Atau biasanya nggak bisa. Kalaupun bisa, biasanya rusak, gitu ya, rusak. Nah, transform bicara tentang format data yang ada di sistem kalian itu. Formatnya apa? Kalau kalian ngambil data dari luar, formatnya tidak sesuai, platformnya tidak sesuai, platformnya itu formatnya itu harus ditransform sehingga apa? Recognizable, bisa dikenali oleh sistem Anda. Ya, dia bisa dikenali oleh sistem kalian. Nah, kalau sudah ditransformasi datanya sehingga recognizable sesuai dengan platform aplikasi kalian, sesuai dengan format aplikasi kalian, maka saja bisa dilakukan loading. Loading itu apa? Memasukkan datanya itu ke dalam data warehouse itu. Nah, data warehouse itu nanti apa? Bisa dilakukan analyzing tadi ya, online analytical processing. Bisa lihat tuh tren konsumen, tren percakapannya konsumen dan sebagainya. Itu bisa dianalisis dan aplikasinya banyak.
mulai dari marketing sampai politik itu bisa dianalisis tuh, percakapan netizen tentang satu brand dan sebagainya, atau percakapan netizen tentang seorang tokoh politik dan sebagainya, itu bisa dianalisis dari situ. Ya, oke, lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke resiko implementasi ERP. Jadi seperti tadi, kalau sudah selesai, jangan langsung dipindah slide-nya. Saya pertajam materinya gitu ya. Oke, resiko utama meliputi itu pendekatan implementasi, resistensi terhadap perubahan budaya, pemilihan ERP yang salah, masalah skalabilitas, konsultan yang tidak kompeten, biaya yang membengkak, dan gangguan operasional. Nah, pemahaman terhadap resiko ini penting untuk keberhasilan implementasi. Dimana itu yang pertama itu Big Bang versus Phase Implementation. Nah, pendekatan Big Bang itu melibatkan penghasilan seluruh operasi ke ERP dalam satu peristiwa yang berisiko tinggi karena semua pengguna harus beradaptasi secara bersamaan. Nah, seringkali itu menyebabkan gangguan. Lalu untuk pendekatan phase-in itu lebih bertahap, mengimplementasi ERP itu pada unit atau proses tertentu terlebih dahulu, cocok untuk organisasi terdiversifikasi atau untuk meminimalkan gangguan. Lalu untuk yang kedua itu ada resistensi terhadap perubahan budaya. Jadi keberhasilan ERP itu juga bergantung pada keterlibatan semua area fungsional dalam mendefinisikan kebutuhan sistem. Jadi untuk resistensi terhadap perubahan budaya, organisasi atau kurangnya dukungan teknologi itu juga dapat menghambat adopsi sistem secara menyeluruh. Lalu untuk pemilihan ERP yang salah itu juga termasuk resiko implementasi ERP, di mana memilih ERP yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis dapat menyebabkan kegagalannya. Contohnya sebuah perusahaan tekstil di India menentukan bahwa ERP yang dipilih tidak mendukung kebijakan dua harga untuk pasar domestik dan ekspor. Hal ini menyebabkan gangguan dan biaya modifikasi yang tinggi. Lalu yang keempat itu ada masalah skalabilitas, di mana skalabilitas sendiri itu merupakan kemampuan sistem untuk berkembang seiring peningkatan kebutuhan pengguna tanpa biaya tambahan yang tidak proporsional. Lalu dimensi skalabilitas itu juga meliputi ukuran atau peningkatan ukuran database, kecepatan yaitu peningkatan kapasitas perangkat keras, dan juga beban kerja, peningkatan volume transaksi, dan yang terakhir biaya transaksi. Nah, organisasi itu harus mengantisipasi kebutuhan skalabilitas sebelum investasi pada ERP. Ini next. Iya. Yang pertama tadi penjelasan namanya siapa? Penjelasannya udah cukup ya? Oke, saya highlight aja. Implementasi dari ERP, jadi implementasi tahu ya, jadi sebuah software sistem baru ketika dia mau dipakai harus diimplementasikan. Ya, implementasi itu salah satunya adalah instalasi, ya. Tapi nanti kemudian juga mencakup training pengguna sampai penggunanya bisa pakai dan seterusnya. Kemudian monitoring dari sisi teknis, apakah ada error dan sebagainya gitu ya. Apakah dia sesuai yang diharapkan untuk membantu bisnis proses atau malah ada error yang bisa mengganggu bisnis proses di dalamnya. Nah, implementasi ada Big Bang dan Phase ya. Kalau Phase ini bertahap gitu ya, jadi bertahap. Misalnya, oke, bagian marketing dulu. Nah, implementasi ERP-nya di bagian marketing. Jadi dia seperti pilot project, diimplementasikan di bagian marketing dulu ERP-nya. Nanti kalau berhasil, bagian lain nyusul. Dia akan diimplementasikan juga di bagian finance, accounting, produksi dan sebagainya. Ya. Atau Phase itu juga bisa per modul. Jadi ERP itu ada banyak modul ya, seperti diikuti dia bagian-bagian dari perusahaan. Jadi dia punya modul marketing, modul production, modul supply chain management, modul stock dan inventory,
modul finance dan accounting, modul apalagi gitu ya. Jadi mirip ngikutin bagian-bagian di perusahaan. Jadi dia bisa diterapkan per modul, tidak total dari ERP-nya tuh di brand diterapkan gitu ya. Nah itu kelebihannya ya, dia kalau ada masalah bisa ketahuan kan gitu ya. Jadi nggak dan tidak fatal biasanya. Kenapa? Karena dia baru diimplementasikan pada satu bagian di perusahaan saja, tidak diimplementasikan pada keseluruhan bagian di perusahaan. Tapi tentu saja dia lebih lambat gitu ya, karena bertahap ya. Tapi kalau Big Bang itu sekaligus semua. Nah kalau sekaligus semua itu memang butuh effort yang lebih. Kita harus memastikan keseluruhan sistem yang ERP yang luas tadi itu, yang kalau di dalam old system atau legacy system itu dia terdiri atas banyak subsistem yang standalone. Ibaratnya kalau Big Bang itu ya semuanya kita ambil semua, kita pasang sekaligus. Yang kalau di dalam legacy system sebenarnya mereka adalah standalone system yang sendiri-sendiri, maraton gitu ya. Tapi kelebihannya ya, sepanjang kita bisa mengawasi instalasinya berjalan dengan baik, ya perusahaan akan segera bisa mendapatkan dampak efisiensi dan operational efisiensi dan operational effectiveness dari sistem ERP itu. Sistem itu kan membantu dua hal dari sisi bisnis. Intinya sistem itu kan dia membantu bisnis proses ya. Semua sistem itu membantu bisnis proses di dalam perusahaan, mengotomatikkan bisnis proses itu. Ya, nah ketika dia diotomasikan, operational effectiveness dan operational efficiency itu diharapkan bisa tercapai. Ya. Seperti kalau kalian belanja lewat aplikasi dan sebagainya itu kan sangat efisien dan efektif ya. Kemudian resistensi terhadap perubahan budaya gitu ya. Implementasi sistem itu will change the people works, teman-teman. Dia akan mengubah cara kerja orang. Contoh yang paling ekstrim, kalau perusahaan itu sebelumnya dia mengerjakan sistem akuntansinya dengan cara manual, begitu dia pakai sistem kan manualnya hilang, digantikan oleh perangkat lunak, semuanya dari situ. Cara kerja orang berubah nggak? Cara kerja accountingnya berubah nggak? Cara kerja finance staffnya berubah nggak? Hah? Berubah atau enggak? Berubah kan? Dari yang semula dia melakukan pembukuan secara manual menjadi pembukuan berbasiskan perangkat lunak atau software. Nah itu ada perubahan cara kerja. Nah kalau itu tidak di-manage perubahan itu dengan baik, maka si pelaku yang terdampak ini, misalnya staf accounting, itu bisa menolak. Apalagi kalau dia sudah lama kerja di situ ya, sudah senior, gaptek maneh gitu ya. Nah, dia bisa menolak. Selama ini aku sudah lama kerja di perusahaan ini, selama ini pakai ini baik-baik aja, kenapa sekarang diubah? Dan dia bisa merasa terancam juga, terancam dipecat. Kadang orang itu menjadikan apa? Sistem itu sebagai lawannya dia. Dia merasa, wah ini kalau pakai sistem sudah gak butuh saya lagi sebagai karyawan, bisa dipecat nih saya gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu biasanya muncul resistensi seperti yang dituliskan oleh teman kalian. Nah untuk menangani itu maka diperlukan change management, manajemen perubahan. Ya bagaimana kita mengelola manajemen di dalam perusahaan tersebut supaya resistensi itu minimal. Diberi pemahaman, dikomunikasikan. Terus kalau usernya kesulitan menggunakan sistem baru itu nggak dibiarin begitu saja, tapi ada technical assistance, ada bantuan teknisnya. Termasuk juga kalau Anda belajar di minggu kedua kemarin, IT governance, tata kelola IT adalah apa?
support dari top level management itu penting ketika suatu sistem itu diimplementasikan. Ini dari sisi budayanya, ya. Support atau dukungan dari top level management itu penting. Kalau top level manajemennya, direktur utamanya tidak memberikan dukungan yang cukup, maka bisa jadi implementasi itu kan gagal. Yang di bawah akan ngeliat, oh ngapain? Ngomong yang bosnya aja nggak peduli kok, ngapain saya ngikut-ngikut gitu ya? Kan karyawan itu ngikut pimpinan biasanya ya. Kalau pimpinannya mendukung secara terbuka, melakukan tindakan-tindakan untuk mengawal implementasi ERP itu, karyawan akan melihat, oh ini pimpinan nih mendukung, dia akan ikut juga. Tapi kalau enggak, dia akan menolak, gitu ya. Nah itu resistensi, ya. Kemudian ERP itu bisa tidak cocok. Begini teman-teman, vendor aplikasi yang global itu banyak. Bukan banyak ya, ada beberapa yang sangat terkenal. Mungkin kalian pernah dengar nama-nama Oracle. Oracle pernah dengar? SAP pernah dengar? SAP. Terus Microsoft Asata dan sebagainya. Jangan salah, Microsoft itu tidak hanya membuat aplikasi untuk personal, tapi dia juga membuat aplikasi untuk korporat, untuk bisnis. Salah satunya aplikasi ERP, Microsoft Asata, kalau nggak salah brandnya. Ada Oracle dan sebagainya. Nah, kalau kita membeli sebagai perusahaan, membeli produk-produk tersebut, SAP, Oracle, Microsoft Asata, terus IBM kalau nggak salah ya, IBM itu International Business Machines. Dulu kita tahunya dia produsen laptop. Sekarang IBM juga membuat software aplikasi untuk yang bisnis, gitu ya. Jadi software aplikasi yang bukan untuk personal, tapi untuk bisnis. Nah, kelebihannya apa kalau kita beli ERP dari mereka? Sudah jadi, sudah lengkap, tapi belum tentu sesuai dengan atau custom dengan proses bisnis di perusahaan kita. Karena seringkali, apalagi kalau dia perusahaan lokal, ini kalian sebut lokal tadi ya, seringkali kalau dia perusahaan lokal, dia punya proses bisnis yang khas pada perusahaan itu, yang berbeda dari perusahaan lain, apalagi perusahaan lain yang skala global. Software ERP global itu kan dia apa? Global. Artinya apa? Fitur-fiturnya juga disiapkan sesuai proses bisnis global dengan mencontoh atau melihat pada perusahaan-perusahaan besar global yang sudah menerapkan ERP mereknya mereka, brandnya mereka. Tapi ketika itu diterapkan ke perusahaan kita, bisa jadi nggak cocok karena ada proses bisnis lokal yang berbeda, dan itu harus di custom. Jadi kalau kalian beli rumah, ya, kalau kalian beli rumah, ya beli rumah di Citraland, rumahnya udah jadi biasanya. Ya tinggal ngikutin aja, tapi bisa jadi kalian nggak cocok kan? Aduh, aku nggak cocok, kamarnya di sini. Kayaknya lebih baik kalau kamarnya pindah ke tengah. Kamarnya kayaknya kekecilan, harusnya diperbesar nih. Tapi ruang tamunya nggak apa-apa diperkecil. Nah kalau seperti itu kan, kalian apa? Lebih cocok kalau bangun sendiri. Nah sama, aplikasi ERP itu juga bisa dibangun sendiri. Tapi kalau dibangun sendiri, kalian harus punya resource yang memang punya experience, punya skill untuk membangun ERP itu. Karena ERP itu ada programming yang kompleks dan saya nggak bilang sulit deh, kompleks gitu ya. Jadi nggak sederhana membangun ERP itu, karena kan dia integrasi dari sistem. Nah itu terkait dengan custom sistemnya. Kemudian skalabilitas tadi ya, harus mampu berkembang mengikuti pertumbuhan organisasi. Perusahaan itu biasanya tambah lama tambah besar, tambah banyak cabangnya, tambah banyak produknya, dan seterusnya. Tadi saya cerita perusahaan kapal api misalnya, itu sudah sejak tahun 80-an, 90-an, Citraland.
Pakuwon itu sudah sejak 80, 90, tapi pada saat tahun 80, 90, apakah mereka sebesar sekarang? Tidak. Nah, ketika sistem itu dikembangkan awal-awal buat mereka, sistem itu bisa memenuhi bisnis prosesnya, kebutuhannya bisa dipenuhi. Tapi ketika perusahaan itu bertahun-tahun kemudian sudah jadi besar, produknya tambah banyak, cabangnya tambah banyak, dan seterusnya, maka isu skalabilitas harus menjadi penting. Dia harus bisa mengikuti pertumbuhan organisasi. Jelas ya teman-teman ya? Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, resikonya itu konsultan yang salah, di mana dengan mengimplementasi ERP sering melibatkan konsultan eksternal. Namun, kekurangan konsultan berkualitas dapat menyebabkan kegagalan proyeksi. Kegagalan proyeksi. Masalah seperti bait and switch. Jadi, misalnya itu kayak janji konsultan berpengalaman, tetapi mengirimnya konsultan yang pemula atau kayak minim lah pengalamannya. Nah, hal tersebut itu bisa dan sering terjadi. Jadi, organisasi itu harus memastikan kontrak yang jelas, memeriksa referensi, dan menerapkan skema pembayaran berdasarkan kinerja. Lalu, untuk yang keenam itu ada biaya yang tinggi dan overlap, di mana total biaya kepemilikan atau TCO itu tiap bervariasi, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jasa konsultasi, dan pemeliharaan. Nah, biaya seringkali melebihi perkiraan karena pelatihan yang kurang dianggarkan, pengujian dan integrasi sistem, serta konversi database yang kompleks, terutama jika data lama tidak ada. Lalu untuk yang ketujuh itu ada gangguan operasional, di mana implementasi ERP tetap mengganggu operasi, terutama jika dilakukan selama periode sibuk atau dengan pendekatan Big Bang. Contohnya versi Goods mengalami penurunan penjualan 12,4% setelah implementasi ERP yang bermasalah karena jadwal yang buruk dan implementasi simultan beberapa sistem. Lalu untuk yang terakhir itu ada di pengembangan pengukuran kinerja, di mana untuk mengevaluasi keberhasilan ERP, organisasi harus menetapkan indikator kinerja seperti pengurangan inventaris atau waktu pemenuhan pemesanan. Pokok penilaian independen dapat membantu memantau kinerja untuk memastikan manfaat operasional tercapai, meskipun keuntungan finansial mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. Tes. Oke. Saya sudah selesai ya kami. Oke. Saya highlight terutama dari sisi cost ya. Tadi dikatakan ada TCO ya. Apa sih kata TCO? Nyebutin TCO tadi. Apa singkatan TCO? Total cost of ownership ya, total cost of ownership. Pernah dengar ya TCO, total cost of ownership atau total biaya kepemilikan. Contoh itu berlaku untuk banyak hal, bukan hanya untuk sistem. Contoh kalau kalian beli mobil, ada TCO-nya. Dan TCO-nya itu bukan cuma harga jual mobilnya, tapi misalnya setiap tahun Anda harus maintenance mobil itu ke bengkel, dan itu bisa mahal loh. Betul? Ganti oli, ganti ban, dan sebagainya. Kemudian biaya pajak, ya setiap tahun bayar pajak kan ke mana ini kan lagi viral tuh, nggak tahu viral di kalian atau enggak, tapi di saya viral gitu ya. Ada yang membandingin pajaknya Avanza di Malaysia dengan pajaknya Avanza di Indonesia, gitu ya. Nah itu bayar pajak kan, gitu ya. TCO itu total cost of ownership. Sama, ketika kalian mengakuisisi sebuah sistem itu ada total cost of ownership-nya, yaitu apa? Biaya pengembangan sistem itu, biaya implementasi dari sistem itu, biaya training staff yang akan menggunakan sistem itu. Jadi staff itu harus di-training teman-teman. Kemudian setelah sistem itu dijalankan, mungkin kalian butuh technical support-nya untuk mengawal, misalnya kalau bagian accounting-nya bingung, ini gimana ya, kok nggak bisa ya, nggak bisa di-input ya.
Nah itu butuh technical staff dari bagian IT yang ngebantu bagian accounting tadi supaya dia bisa menjalankan sistem itu secara smooth. Biaya maintenance, pemeliharaan sistem itu kadang perlu dipelihara, ya. Database-nya bisa rusak dan sebagainya, gitu, bisa hilang, nah itu perlu di maintenance. Termasuk mengembangkan sistem itu untuk kebutuhan organisasi di masa depan. Bagaimana sistem kalian itu bisa dikembangkan di masa depan. Jangan sampai bikin sistem tapi terkunci sistemnya, nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, membuat sistem yang fleksibel bisa dikembangkan lagi di masa depan itu biayanya pasti lebih mahal daripada sistem yang nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, itu namanya total cost of ownership. Dan bisa terjadi overrun. Overrun itu apa? Kelebihan biaya dari yang kita prediksikan. Jadi kalau misalnya kita total implementasi ERP-nya itu habisnya 1 miliar, ternyata implementasinya belum selesai, 1 miliarnya udah habis. Nah itu hampir pasti terjadi overrun budget namanya, ya. Kelebihan apa? Anggaran. Kalau belum selesai, ya harus tambah dana lagi kan, terjadi overrun budget. Dan kemudian ada kinerja, ya, ada KPI-nya dan sebagainya. Nanti itu terkait key performance indicator, kalian pasti sering dengar itu, untuk melihat kinerja dari sistem ini. Bisa prestasi coba cepon. Gak penting. Ya,